Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita belajar rukun iman. Tentu anak-anak sudah tidak asing ya mendengar apa itu rukun iman. Nah, sebelum kita membahas atau menjabarkan apa saja yang termasuk di dalam rukun iman, terlebih dahulu kita pelajari apa itu iman. Iman artinya adalah yakin, percaya. Yakin dan percaya terhadap apa? Nah, di situ rukun iman ada 6. Ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan sebagainya. Berarti iman itu percaya. Kalau iman kepada Allah berarti yakin atau percaya bahwa Allah itu ada dan sebagainya ya. Baik, rukun iman itu berjumlah 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa arti iman kepada Allah? Iman kepada Allah berarti kita itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah itu ada. Nah, Allah itu selalu mengawasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Apa yang kita lakukan itu akan Allah awasi. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu sudah Allah ciptakan dengan sebagaimana bentuk dan rupanya. Dan Allah itu apa? Memerintahkan kepada kita untuk pertama yakin. Kalau kita sudah yakin akan adanya Allah, selanjutnya kita akan beribadah. Kita akan menyembah Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nah, di situ iman kepada malaikat itu berarti apa? Iman kepada malaikat berarti kita percaya bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat dan malaikat itu semua Allah ciptakan dengan tugasnya masing-masing. Berarti kita harus yakin bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat, yang mana malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu berbeda dengan jin, setan, iblis, dan manusia. Kenapa? Karena malaikat ini diciptakan dari nur dan cahaya, sehingga malaikat ini adalah yang paling mulia. Tugas daripada malaikat itu hanya menyembah Allah, bersujud kepada Allah, dan bahkan tidak pernah mengingkari Allah. Berbeda dengan jin, setan, manusia. Jadi mereka ini, golongan selain malaikat ini pasti akan mengingkari Allah. Nah, lalu berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? Nah, jumlah malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Anak-anak bisa lihat di dalam video ini. Malaikat yang pertama itu ada yang namanya malaikat Jibril. Nah, siapa itu malaikat Jibril, Bu Guru? Nah, malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Anak-anak bisa sambil dibuka LKS-nya ya. Di LKS halaman 14. Di situ ada 10 malaikat beserta tugasnya. Sudah ya? Tadi yang pertama ada yang namanya malaikat Jibril. Tugas daripada malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Contoh, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang menyampaikan wahyu tersebut adalah malaikat Jibril. Nah, paham ya? Sudah? Tugas daripada malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua ada yang namanya malaikat Mikail. Apa itu tugas malaikat Mikail? Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Nah,
Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan rezekinya masing-masing, dengan kadar rezeki masing-masing. Nah, yang bertugas menyampaikan rezeki itu adalah malaikat siapa? Malaikat Mikail. Akan tetapi Allah tidak mengutus malaikat Mikail langsung menyampaikan kepada manusia. Nah, rezeki itu bisa melalui perantara orang bekerja dan sebagainya. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, tugas daripada malaikat Israfil adalah meniup sangkakala ketika hari kiamat. Jadi ketika besok hari kiamat atau kiamat yang paling besar namanya kiamat kubro, itu akan terdengar bunyi terompet atau bunyi sangkakala yang mana ditiup oleh malaikat Israfil. Selanjutnya yang keempat ada malaikat Izrail. Nah, apa tugas malaikat Israel? Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Jadi, setiap makhluk yang hidup nantinya dia akan kembali kepada Allah, akan mati, akan meninggal. Dan yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Selanjutnya yang kelima ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu bertugas mencatat amal baik manusia. Di mana malaikat Raqib itu berada? Malaikat Raqib berada di pundak kanan kita. Lalu di pundak kiri kita ada satu lagi malaikat yang bernama malaikat Atid, yaitu bertugas mencatat amal buruk manusia. Kalau misalnya hari ini anak-anak tidak sholat subuh, maka malaikat Atid mencatat satu amal buruk, yaitu tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, paham ya? Jadi di pundak kanan kiri kita ini ada dua malaikat. Di sebelah kanan ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Di sebelah kiri ada malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada yang namanya malaikat Ridwan. Siapa itu malaikat Ridwan, anak-anak? Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, jadi besok ketika kita sudah meninggal, kita akan masuk surga. Nah, di surga tadi kita dijaga di pintunya oleh malaikat Ridwan. Anak-anak, sebelumnya Bu Guru mohon maaf ya apabila terdengar suara rame, suara berisik ya. Mohon dimaklumi ya. Selanjutnya ada yang namanya malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Nah, yang kesembilan ada malaikat Mungkar. Nah, malaikat mungkar ini oleh Allah ditugaskan untuk menanyai manusia di dalam kubur. Malaikat mungkar ini tidak sendiri. Nah, malaikat mungkar itu bersama satu temannya yang namanya malaikat nakir. Jadi ketika kita meninggal di alam kubur itu kita didatangi dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Pahamnya anak-anak? Jadi Bu Guru ulang, jumlah malaikat Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? 10. Ya, tadi yang sudah Bu Guru sebutkan beserta tugasnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa, anak-anak? Ada 4. Nah, yang pertama itu ada yang namanya kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada yang namanya kitab Zabur. Itu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada yang namanya kitab Injil. Itu diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir kitabnya umat Islam yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, apa hukum kita mempercayai terhadap kitab-kitab Allah itu? Hukum kita mempercayai terhadap kitab Allah itu adalah fardu ain atau harus.
Nah, jadi kalau orang yang tidak percaya, tidak meyakini akan adanya kitab-kitab Allah, maka dia termasuk dalam golongan orang yang murtad. Paham ya? Jadi kitab Allah itu berjumlah 4. Kita sebagai seorang muslim itu wajib mengimani atau percaya, meyakini akan adanya kitab-kitab Allah. Selanjutnya yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Nah, siapa itu nabi dan rasul? Nabi dan rasul itu adalah utusan Allah. Nah, nabi dan rasul yang wajib kita imani itu ada 25 ya. Bu Guru yakin anak-anak sudah hafal, sudah tahu dari ke-25 nabi itu. Yang mana nabi dan rasul ini diawali yang pertama Nabi Adam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca di buku. Siapa sih Nabi Adam itu? Siapa Nabi Nuh? Siapa Nabi Isa? Siapa sih Nabi Muhammad? Dan selanjutnya ya. Jadi Nabi dan Rasul ini adalah utusan Allah. Lalu wujudnya laki-laki apa perempuan, Bu Guru? Nah, yang namanya Nabi dan Rasul itu adalah seorang laki-laki utusan Allah. Nah, di mana tugas daripada nabi dan rasul itu adalah menyampaikan risalah atau membawa pedoman hidup manusia, di mana setiap nabi itu memiliki kisahnya sendiri-sendiri. Nah, apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi dan rasul itu bedanya, nabi memperoleh wahyu itu untuk diri sendiri, sedangkan rasul itu menerima wahyu dan berkewajiban atau bertugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi paham ya, anak-anak harus bisa membedakan antara nabi dan rasul. Selanjutnya, nah, di antara nabi dan rasul itu ada 5 di antaranya yang mendapatkan gelar sebagai ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki ketabahan, memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu. Siapa saja yang termasuk dalam rasul ulul azmi ini? Yang pertama ada yang namanya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini memiliki kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan ajaran Islam. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh sendiri tidak mau ikut beriman kepada Allah. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini ayahnya adalah seorang pembuat patung atau berhala. Bahkan saking tingginya tingkat keimanan Nabi Ibrahim ini tidak pernah takut meskipun diancam oleh orang tuanya sendiri. Bahkan sampai Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup. Akan tetapi atas izin Allah, Nabi Ibrahim justru merasakan kedinginan ketika dibakar. Nah, selanjutnya ada yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini ketika bayi dulu dibuang, dihanyutkan di sungai. Kenapa dibuang? Karena pada waktu itu setiap ada bayi laki-laki pasti akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, ketika dibuang ini, Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun dan akhirnya diasuh sampai besar, hingga pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang rasul. Raja Fir'aun sebagai ayah angkatnya ini tidak terima. Nah, Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa hingga terjadi atau dikejar sampai di Sungai Nil. Nah, sampai sekarang kisah itu bisa
selalu kita dengar atau kita temukan di buku-buku. Selanjutnya ada Nabi Isa dan yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi ada 5 nabi atau rasul yang termasuk ke dalam gelar ulul azmi. Buku ulang lagi sekali. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir yaitu percaya atau meyakini bahwa kehidupan yang kekal akan ada atau kehidupan ini akan hancur dan kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Jadi manusia di dunia ini kelak akan hidup kekal selamanya, itu bukan di dunia akan tetapi di akhirat. Jadi hari akhir itu terjadi manakala siapa tadi, nabi siapa yang bertugas meniup sangkakala? Ya, Nabi Israfil. Ketika malaikat ya. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka bumi beserta isinya ini akan hancur. Gambaran hari kiamat itu digambarkan gunung-gunung itu bertebaran, bisa terbang seperti kapas. Laut airnya akan tumpah seperti adanya tsunami. Gunung akan meletus dan sebagainya ya. Jadi hari akhir itu hari di mana hancurnya seluruh alam semesta. Baik, selanjutnya hari kiamat itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Nah, yang bisa kita ketahui dari sekarang itu ada 2 macam, namanya kiamat kubro dan kiamat sukhro. Nah, kiamat kubro itu seperti apa? Kiamat kubro itu kiamat yang besar di mana seluruh alam semesta ini akan hancur, akan binasa. Lalu apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu kiamat kecil, contohnya adanya kematian, adanya musibah banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, itu yang dinamakan contoh-contoh daripada kiamat sugro atau kiamat kecil. Sudah paham ya? Jadi iman kepada hari akhir itu percaya bahwa pada suatu hari nanti akan hancur alam semesta beserta isinya. Semua itu tentu atas izin Allah. Yang keenam ada iman kepada qadha dan qadar. Nah, apa sih perbedaan antara qadha dan qadar? Nah, qadha itu ketetapan Allah dari sejak zaman azali yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Itu namanya qadha. Nah, sedangkan qadar itu perwujudan ketetapan dari qadha tadi terhadap sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya juga. Itu qadar. Nah, qadha itu qadar itu adalah takdir Allah. Yang namanya qadar berarti dia sudah menjadi ketentuan manusia. Contoh dari qadha dan qadar ini. Nah, dari qadar itu sendiri dibagi menjadi 2. Qadar itu biasa kita sebut dengan takdir. Ada yang namanya takdir mu'alaq dan ada yang namanya takdir mubrom. Takdir mu'alaq itu berarti apa? Takdir yang apa? Yang bisa kita rubah. Dalam artian apa? Misalnya seseorang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin, akan tetapi dengan adanya usaha orang itu tekun, ulet bekerja, maka apa? Dia bisa menjadi orang yang berkecukupan. Itu yang namanya takdir mu'alaq atau takdir yang bisa dirubah. Yang selanjutnya ada takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Contoh, manusia itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Nah, kapan kita meninggal itu sudah tidak bisa dirubah karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Paham ya? Jadi takdir atau
qadar tadi dibagi menjadi dua, ada yang namanya takdir mu'allaq dan ada yang namanya takdir mubram. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, semoga penjelasan bu guru ini bisa anak-anak pahami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan boleh bertanya dan jangan lupa dibaca bukunya ya. Baik, mungkin sampai di sini yang bu guru sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Jangan lupa belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, bantu selalu kedua orang tua dan jangan lupa untuk selalu sholat. Baik, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.